Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawaris Sagita Ramadhani dengan NIM E1 E1230778. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, mengenai topologi jaringan dan jenis-jenis topologi jaringan. Dan di akhir ada penyelesaian kasus menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung kita masuk di materinya. Di sini ada jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer tentu ada pihak-pihak yang terkait. Nah, jaringan komputer ini dapat diatur menjadi private ataupun public. Nah, jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial agar bisa mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Sedangkan pada jaringan publik seperti internet yang tidak membatasi akses. Jadi kalau private dia itu terbatas, sedangkan kalau publik dia itu tidak terbatas. Lalu ada jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis jaringan komputer ini ada Metropolitan Area Network atau MAN, lalu ada Local Area Network atau LAN, lalu ada Wide Area Network atau WAN, dan Personal Area Network atau PAN. Nah, Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka disitulah jaringan MAN akan digunakan. Lalu ada Local Area Network atau LAN. Nah, LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek seperti kantor, sekolah, atau rumah. Biasanya berisi satu LAN. Nah, jenis jaringan komputer ini biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. WAN ini merupakan perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Sebagian besar WAN, seperti internet, tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. Lalu yang terakhir ada PAN atau Personal Area Network. Jadi PAN ini sama seperti jaringan LAN. Jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Nah, biasanya jaringan ini digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Lalu kita masuk di topologi jaringan. Jadi topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian akan membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Untuk jenis-jenis topologi ini sendiri, di sini topologi mempunyai 6 jenis, yaitu ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi hybrid, topologi tree, dan topologi mesh. Topologi bus itu di sini pada topologi bus semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus yang bertindak sebagai jalur komunikasi. Nah, pada topologi ring semua perangkat itu terhubung dalam bentuk lingkaran. Jadi data mengalir dalam satu arah. Contohnya itu seperti searah jarum jam atau sebaliknya.
Lalu yang ketiga itu ada topologi star. Nah, di sini semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Yang keempat ada topologi hybrid. Nah, di topologi hybrid ini merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi seperti star, bus, ring, atau mesh dalam satu jaringan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Lalu ada topologi tree. Jadi topologi Lalu ada topologi tree. Nah, pada topologi tree ini kombinasi topologi star dan bus, yang dimana dengan perangkat pusat sebagai penghubung utama. Lalu yang terakhir itu ada topologi mesh. Jadi di sini itu setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Nah, untuk kasusnya itu di sini terdapat gedung A memiliki 2 lantai. Lantai 1 itu berisi 10 komputer dan laptop. Lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Nah, di sini disuruh membuat jaringan dalam gedung tersebut dapat saling terkoneksi. Nah, di sini itu menggunakan alamat IP address dan DHCP kita sendiri. Lalu jadi di sini ada satu gedung. Nah, gedung ini mempunyai 2 lantai. Lantai pertamanya itu ada 10 PC dan 10 laptop. Lantai kedua itu juga ada 10 PC dan 10 laptop. Nah, di sini kita disuruh membuat jaringan dalam lantai jaringan di gedung tersebut, yaitu tepatnya pada lantai 1 dan lantai 2 itu saling terkoneksi. Nah, di sini kita disuruh menggunakan untuk membuatnya terkoneksi. Di sini kita disuruh memasukkan alamat IP dan DHCP kita sendiri. Oke, jadi sesuai kasus yang barusan saya bacakan tadi, di sini menggunakan jenis topologi star, yang dimana pada lantai 1 yaitu ada 10 komputer dan ada 10 PC dan 10 laptop dengan port LAN dihubungkan ke switch menggunakan kabel Ethernet. Lalu switch terhubung ke router. Nah, di lantai 2, 10 PC dan 10 laptop tanpa port LAN terhubung melalui access point yang menyediakan koneksi wireless dengan access point terhubung ke router melalui kabel Ethernet. Nah, perangkat yang disediakan itu ada satu switch dengan tipe 2960, yang dimana di sini dia sebagai pusat koneksi. Lalu yang kedua itu ada satu access point untuk menyediakan koneksi WiFi bagi laptop. Yang ketiga itu ada satu server untuk mendukung fungsi DHCP, dan yang keempat itu ada 10 PC dan 10 laptop. Dan yang kelima itu ada kabel UTP Through untuk koneksi perangkat berkabel. Jadi untuk penjelasan instalasi dan konfigurasi, di sini saya akan membuka aplikasi Cisco paket tracer saya. Jadi mohon maaf, sepertinya karena sebentar lagi akan azan maghrib, jadi ada baiknya selama azan saya jeda dulu videonya sampai selesai azan. Baik, sekarang saya sudah membuka aplikasi Cisco paket tracker saya pada lantai 1 menggunakan software. Lalu menggunakan switch yang 2960. Lalu di lantai 2 menggunakan access point. Di lantai 1 memiliki masing-masing
selanjutnya kita ketik kaki 1 menggunakan 10 PC dan 10 laptop. Begitupun dengan lantai 2, 10 PC. Lalu 10 laptop. Setelah selesai di sini kita ubah di server, kita ubah IP konfigurasinya. Di sini IP-nya menggunakan IP sendiri. Lalu setelah diubah IP-nya, kita ke service di DHCP, di sini di on kan, diaktifkan. Lalu di sini di start IP address-nya itu di 2002. Lalu di save. Setelah berhasil di save, kita akan menghubungkan server ke switch menggunakan kabel Through. Lalu menghubungkan switch ke PC juga menggunakan kabel Through.
selesai dihubungkan, switch ke PC. Hal yang sama juga ke laptop, switch dihubungkan ke laptop menggunakan kabel Through. Jadi setelah semuanya berhasil dihubungkan dari kabel switchnya dihubungkan ke masing-masing PC dan laptop, di sini kita menghubungkan juga switch ke access point dengan menggunakan kabel Through. Oke, setelah kita hubungkan ke kabel Through, menggunakan kabel Through, di sini pada masing-masing PC-nya di sini kita ke desktop, kita ke IV configuration, di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, begitupun seterusnya kita ubah semuanya menjadi DHCP. Begitupun dengan laptopnya, di sini kita ubah melakukan hal yang sama, kita ubah menjadi DHCP. Oke, setelah semuanya berhasil diubah menjadi DHCP, lalu kita berarti di lantai satunya semua sudah selesai. Jadi di sini kita melangkah ke lantai 2. Jadi pada lantai 2 ini kan dia menggunakan access point. Jadi pada access point di sini pada masing-masing PC-nya di sini kita mengganti tempat ininya menjadi menjadi WMP 300M. Oke, untuk cara menggantinya itu pertama kita nonaktifkan terlebih dahulu, lalu kita singkirkan yang lama, lalu kita ganti dengan yang baru. Di sini kita bisa tarik dari WMP 300N ini, ataupun juga kita bisa tarik dari sini.
senyaman dari diri kita masing-masing. Setelah selesai diganti, kita aktifkan kembali, lalu kita lakukan hal yang sama dengan PC-PC yang lain. Nonaktifkan, terus aktifkan kembali, nonaktifkan, singkirkan. Setelah kita nonaktifkan, jangan lupa untuk kita aktifkan kembali. Lalu setelah selesai kita ubah semuanya di PC, kita melangkah ke laptop. Ya, di sini tampilannya memang berbeda dengan tampilan di PC. Jika ingin melihat lebih jelas, bisa di zoom in. Jika bisa di zoom in, tapi di sini saya zoom out saja. Di sini kita nonaktifkan lagi, lalu kita ubah dan kita ganti menjadi WMP 300N. Lalu setelah kita nonaktif, kita aktifkan kembali. Pada saat kita nonaktifkan, kita jangan lupa untuk mengaktifkan kembali. Oke, baik. Setelah semua tampilannya seperti pada layar, setelah semua tampilan itu seperti pada layar ini, setelah kita hubungkan semuanya, lalu di sini kita tekan ini, lalu kita ke command prompt. Di sini kita mengetik ping, lalu kita ketik IP dari di sini 192.168.232.22. Jadi di sini 92.168, ketik di sini ping 192.168.232.22. Nah, jika tampilannya seperti ini, jika outputnya seperti ini, berarti berhasil. Setelah berhasil, di sini kita bisa mulai coba mengirimkan surat, misalnya mengirimkan file
Misalnya kita dari PC 0 kita bawa ke dari PC 0 di lantai 1 kita bawa ke PC 10 di lantai 2. Nah, di sini successful yang artinya pembagian file dari lantai 1 ke lantai 2 itu berhasil. Kita coba dari laptop 0 di lantai 1 kita bawa ke laptop 10 di lantai 2. Successful ya, sukses. Kita coba ke PC 7 dibawa ke PC 18 di lantai 2, successful. Jadi kasus yang dimana membuat jaringan dalam gedung tersebut baik dari semua komputer dan laptop itu terkoneksi. Jadi sesuai Cisco Packet Tracker, sesuai kasus yang telah saya kerjakan di Cisco Packet Tracker, semua PC dan laptop yang ada di lantai 1 dan lantai 2 itu berhasil terkoneksi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.